Ini konsekuensinya nanti saya share di grup. Kalau yang nggak tahu nanti buat kesalahan di bandara ya gimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini hari terakhir Bapak Ibu ya. Sebelum akhir karena kita masih ada besok ya. Masih ada besok sampai kira-kira jam 2 siang. Jadi sekarang full sampai nanti malam, kemudian besok pagi, kemudian sampai jam berapa? Jam 2 siang. Nah, Ibu beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan Bapak Ibu, khususnya terkait dengan check out kita dari hotel menuju ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Solo ya, dari Jeddah ke Solo langsung insya Allah nggak pakai transit, isi bensin nggak pakai langsung. Kemarin isi bensinnya sudah full, lumayan lama itu 2,5 jam cek gitu. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah akhir seperti tawaf wada, yang biasanya dilakukan oleh jemaah. Nah, kita mulai perkumpulan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama terkait dengan Zam-Zam. Nah, Zam-Zam ini pasti ada jamaah yang pengen nyiapin di botol-botol kemudian dimasukkan ke koper masing-masing. Pertama Bapak Ibu ini tolong difahami dulu, nanti sampai saya selesai menjelaskan terkait Zam-Zam. Pertama, Zam-Zam ini oleh maskapai itu sebenarnya sudah dilarang. Yang pertama nih, jadi semua maskapai itu melarang jamaah membawa Zam-Zam dalam botol terus dimasukkan ke dalam koper. Kenapa dilarang? Karena tidak semua jamaah itu jeli, artinya tidak semua jamaah itu dia ketika membawa botol diisi air kemudian dia benar-benar bisa nutup bagus, itu tidak semuanya bisa seperti itu. Ya, tetap harus ada aturan. Dikhawatirkan ada jamaah yang ceroboh sehingga bocor dalam jumlah yang besar, itu bisa mengakibatkan bahasanya hal yang tidak diinginkan. Karena ini penerbangan ini di ketinggian yang luar biasa Pak ya. Ini masalah keamanan Pak. Nah, maka semua maskapai sebenarnya sudah melarang Zam-Zam untuk dibawa ke dalam botol terus dimasukkan koper. Nah, sebagai gantinya itu maskapai dia punya beban kepada jamaah. Nah, nggak mungkin juga jamaah pulang pengen bawa Zam-Zam, nggak boleh, terus maskapai nggak menyediakan. Nah, itu makanya mereka akhirnya sepakat untuk membawa Zam-Zam dengan bahasanya ukuran 5 liter. Itu yang disetujui oleh semuanya. Satu orang. Nah, dan itu 5 liter itu setiap maskapai itu memberikan kepada setiap jamaah yang punya seat pesawat. Yang punya kursi dia kasih. Nah, sedangkan kadang ada contoh bayi Pak. Bayi itu dia nggak punya kursi pesawat, karena ini urusannya sebenarnya bukan dari biro ngasih apa enggak, tapi Zam-Zam ini yang ngasih adalah maskapai. Kasih contoh, dulu ketika habis pandemi hampir 6 bulan itu jamaah umrah itu nggak dapat Zam-Zam sama sekali. Kadang jamaah menuntut, ini kok biro nggak ngasih Zam-Zam. Biro ini nggak punya wewenang sama sekali untuk ngasih Zam-Zam, karena yang beri Zam-Zam itu dari maskapai. Maskapai izinkan dapat, maskapai nggak izinkan nggak dapat. Nah, sedangkan aturan maskapai dia akan ngasih kepada penumpangnya yang punya seat, yang punya kursi itu. Kadang ada jamaah bawa bayi dan dia tidak beli seat pesawat, jadi digendong. Harapannya dia pengen juga dapat Zam-Zam, tapi dalam maskapai tidak dapat seperti itu, karena anak bayi seperti itu. Tapi kalau dia punya seat, dia pasti dapat Zam-Zam. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan pandemi itu semua maskapai mengizinkan untuk ada Zam-Zam. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah tidak dapat Zam-Zam Bapak Ibu, selalu dapat Zam-Zam. Nah, jadi poinnya jamaah nanti akan dapat insya Allah 5 liter per orang ya. Kemudian maskapai ini secara aturan sudah melarang. Dan dulu biro itu pernah punya aturan seperti ini di Al-Fajr ya. Kita sebagai tour leader diberi amanah untuk menyampaikan ke jamaah, artinya ndak memerintahkan jamaah untuk bawa Zam-Zam di koper, tapi juga tidak
tidak melarang, tidak berani melarang, karena jamaah pasti pengen bawa Zam-Zam. Tapi ternyata ada kejadian, ya. Ini saya kira belum lama, masih di 2 tahun ini. Ada jamaah itu dia bawa Zam-Zam dan kopernya ternyata tidak diterbangkan, Pak. Kopernya nggak diterbangkan itu. Akhirnya jamaah itu menuntut ke biro, wah sampai lama sekali, 3 bulan itu tuntutannya kemana-mana. Itu biro wajib mengembalikan koper dia sampai rumahnya. Ternyata ketika dikonfirmasi ke sini, karena memang dia bawa Zam-Zam, padahal Zam-Zam itu sudah dilarang oleh maskapai. Kalau jamaah tetap bawa dan ternyata nanti ada problem di lapangan karena Zam-Zam, maka semua resiko ditanggung jamaah. Nah akhirnya begitu, gitu ya. Gini adil kayaknya ya. Jadi kalau jamaah tetap ngotot bawa, ya berarti nanti di lapangan seumpama itu tidak diterbangkan gara-gara Zam-Zam, karena jelas nanti alasan kenapa nggak diterbangkan itu, oh karena ini Zam-Zam dan lain sebagainya. Nah itu berarti jamaah untuk ambil andil resikonya di sana dan biro tidak ikut tanggung jawab di situ. Nah ini terkait dengan beberapa hal terkait Zam-Zam. Ini dari maskapai melarang, dari biro sudah melarang, terus kalau jamaah mau membawa nanti berarti resiko ditanggung oleh jamaah. Tetapi selama pengalaman kami Bapak Ibu yang cukup banyak, itu kita setiap kloter itu pasti ada jamaah yang bawa Zam-Zam. Dan kalau saya pribadi Bapak Ibu ya belum pernah ada kejadian yang naudzubillah ya, ada kejadian koper sampai tidak diterbangkan. Kalau saya pribadi melihat selama ini kalau jumlah Zam-Zamnya itu tidak terlalu banyak, aman. Ya, ini saya pribadi loh, ini jangan dijadikan catatan khusus Pak. Ini kalau pengalaman kita itu 1, 2 botol, 3 botol yang 600 mili ya, itu biasanya aman, tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Lah terus kemarin itu yang sampai tidak diterbangkan itu kenapa? Oh setelah dicek itu satu koper besar itu isinya itu lebih banyak Zam-Zam dibandingkan barangnya. Jadi satu koper gede itu isinya hampir setengah lebih Zam-Zam semua. Tawaf wada ini penting untuk dipahami dulu Pak. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Jadi kalau kita mau pergi dari Mekah, itu kita lakukan tawaf wada berapa putaran? 7 putaran, habis itu sholat 2 rakaat, habis itu pulang, bahasanya begitu. Ini tawaf perpisahan. Jadi kalau sudah tawaf itu tidak balik lagi. Nah, setelah perpisah kok datang lagi, katanya tadi udah pisah. Jadi karena ada jamaah yang nggak tahu, dia sudah tawaf wada, kemudian dia habis tawaf wada duduk-duduk santai di depan Ka'bah lama sekali. Nah itu tidak boleh. Kalau kata Imam Nawawi, itu orang yang seperti itu tawaf wadanya harus diulang lagi tawaf wadanya. Kalau sudah pamitan kok nggak boleh. Bahasa udah pamitan itu. Nah itu kalau kata Imam Nawawi. Nah dalam umrah Bapak Ibu ini memang ada beberapa pendapat ulama. Kalau haji itu tawaf wada hukumnya wajib. Kalau ada orang haji pulang dari Mekah kok nggak tawaf wada, dia harus bayar dam. Tetapi dalam umroh ternyata ada beberapa pendapat, setidaknya 3 pendapat yang kami dapati. Yang pertama, Syekh Nasiruddin Albani, itu ulama hadis pada abad ini, beliau mengatakan bahwasanya tawaf wada dalam umroh ini tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena hadis Ibnu Abbas, umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, seharusnya yang dilakukan oleh orang yang datang ke Mekah itu bahasanya akhir ibadahnya yaitu tawaf di rumah Allah. Ini hanya untuk orang haji. Nah, jadi hadisnya Nabi itu perintahnya hanya untuk orang haji, sedangkan umroh tidak ada. Nah ini salah satu pendapat. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tawaf wada ini hukumnya wajib dalam umroh. Tuh, yang satu mengatakan tidak ada, yang satu mengatakan wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Contohnya ulama madzhab Syafi'iyah. Imam Nawawi mengatakan wajib. Bahkan subhanallah, tidak hanya orang yang umroh, orang yang datang ke Mekah untuk agenda apapun. Contohnya saya punya keluarga di Mekah, saya masuk ke tanah suci Mekah untuk mengunjungi keluarga. Ini mau pulang dari Mekah harus tawaf aman, sudah. Karena ada pendapat lain masalahnya itu. Kita mau semua pendapatnya kita dapatkan. Jadi benar-benar ibadah ini aman sekali. Ya, keluar dari hal-hal yang diragukan. Silakan.
Yang nyukur tidak harus yang sudah tahallul. Diri sendiri bisa, cuman susah. Kita mau cukur diri sendiri kan susah. Maka paling enak dicukurkan sama orang lain. Dan orang lain itu tidak harus yang sudah tahallul. Boleh yang masih awam silakan mau mencukur juga boleh. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Baik, itu jadi untuk ibu-ibu silakan ambil bagian rambutnya. Ini kalau mau yang hati-hati ya, ambil paling bawah, silakan. Nyukurnya bebas, mau langsung krek boleh, mau dibikin lancip juga boleh, mau dibikin ombak juga boleh. Yang rambutnya setelah keluar dari tubuh kita, maka itu bukan bagian dari tubuh kita. Ada dua pendapat memang, ya. Kita sering baca ini. Ada sebagian yang mengatakan rambutnya simpan. Tetapi pendapat yang paling kuat sudah rambut ini dibuang saja karena memang sudah bukan bagian dari tubuh kita. Ya sudah, itu ya. Itu terkait dengan rambut yang sudah dicukur. Itu langsung di situ setelah tadi, sunnahnya disegerakan setelah selesai sa'i segera cukur. Tetapi ibu-ibu perlu perhatian ya. Jangan sampai ketika kita cukur ini kita maksiat. Gimana maksiatnya? Mempertontonkan rambut kita kepada yang bukan mahram. Di tempat sa'i di luar itu banyak laki-laki lalu lalang, Pak. Bukan mahram kita. Kalau kita buka rambut itu aurat kan? Ya itu dosa, Bu. Kita membuka aurat, membuka kesempatan orang untuk melihat rambut kita. Maka cara paling aman sebenarnya cari tempat yang yang sepi dari laki-laki. Yang sepi dari laki-laki. Di mana itu? Bisa di di mana ya? Ya pokoknya tempat yang agak sepi. Atau toilet perempuan contohnya, kan perempuan semua. Atau balik ke kamar. Masuk kamar kemudian potong. Boleh, nggak masalah. Ya. Cuman memang harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Jangan sampai kita masuk kamar dan ditunda-tunda. Saya layah-layah. Ternyata tertidur, bangun pagi, mandi, ramasan, pakai parfum ke masjid. Wah, gagah sekali. Wih, kok orang cukur. Nah, ini harus bayar. Di kamar sama suaminya. Di kamar boleh, yang nyukur suami boleh, yang nyukur teman perempuan boleh. Yang penting dia masih dalam mahramnya, tidak terlarang. Itu ya, ibu-ibu mau di kamar boleh, mau langsung di dekat masjid boleh. Poinnya sebelum cukur itu dalam kondisi ihram.